Daniel adalah nubuatan dan sejarah, baik dalam waktu yang sama. Dan Daniel pasal 4 berbicara tentang seorang raja, dan Daniel pasal 5 berbicara tentang raja. Keduanya adalah orang berdosa. Keduanya sama-sama sombong, tetapi yang satu bertobat, yang satu tidak. Raja yang bertobat melakukan sesuatu yang spesifik. Ia merendahkan dirinya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merendahkan dirinya dan mengakui Tuhan. Dia, yang biasa berkata, "Bukankah ini Babel yang saya bangun untuk kemuliaan saya, untuk kekuatan saya?" Dalam pasal itu, dalam 5 ayat Alkitab, dia berkata sebanyak 12 kali, "Aku." Dia memiliki masalah diri. Dia akhirnya, di akhir pasal 4, dia berkata, "Saya memuji dan mengakui Tuhan alam semesta. Dia adalah kemuliaan dan kekuatan, dia adalah kekal." Dan dia memberi perintah bahwa semua harus menyembah Tuhan, bukan Nebukadnezar. Anda memahami saya? Jadi raja ini merendahkan dirinya dan dia mengakui Tuhan. Raja lainnya di pasal 5, dia sombong dan dia tidak merendahkan dirinya. Dan dia agak angkuh. Mari kita lanjutkan. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului. Ini tidak dikatakan, kecongkakan mungkin mendahului. Ini adalah fakta, kecongkakan mendahului kehancuran. Dan mungkin, sayangnya kita semua perlu belajar dari kesederhanaan. Kerendahan hati, mempercayai Tuhan, lebih dari diri sendiri. Dan kemudian Alkitab berkata, inilah solusinya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Anda tahu, saya berbicara dengan orang, lagi, saya benci mengatakannya. Tetapi orang sering datang kepada saya dan berkata, saya pantas mendapatkan itu dan saya mendapatkan ini. Dan itu jalan yang salah. Kita tidak pantas mendapatkan apapun. Kita layak untuk mati. Dan semua yang kita miliki, yang tampaknya itu karena kebijaksanaan dan pekerjaan kita. Itu semua dari Tuhan, dan jika Tuhan tidak memberikannya kepada kita, atau tidak melindunginya untuk kita akan kehilangannya dalam sepersekian detik. Kita bukan apa-apa, kita perlu mengulangi dalam diri kita sendiri. Saya bukan apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak pantas mendapatkan apapun, tanpa Tuhan, saya akan binasa dalam 1 detik. Dan kita harus setia dalam pekerjaan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dari yang terkecil, pikirkan tentang Nuh. Anda berpikir bahwa Nuh adalah Mark Finley? Oh bukan, Nuh adalah seorang tukang kayu, jika Anda tidak tahu. Tidak ada yang mengenal dia dan dia adalah penginjil termiskin yang pernah ada. Dia bahkan tidak berkhotbah, dia memukul dengan palu, melakukan sesuatu yang bodoh, yang tidak masuk akal. Sebuah bahtera. Apa itu bahtera? Tidak pernah hujan sebelumnya, tidak ada banjir. Dan dia melakukannya selama 120 tahun. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sabar untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal yang tidak dihargai oleh siapapun? Bahkan, semua orang mengejek Anda selama 120 tahun. Dan tidak ada yang dibaptis dalam 120 tahun, dan tidak ada yang menghargai dia. Dan dia menghabiskan semua yang dia miliki, tetapi dia setia pada apa yang Tuhan berikan untuk dia lakukan. Biarkan Tuhan memanggil Anda ke sana, atau ke sana, atau ke sana, karena Tuhan yang melakukannya untuk Anda. Jadi oleh karena itu, intinya adalah orang yang tersakiti adalah karena mereka terlalu memikirkan diri sendiri. Jika diri sudah mati, orang tidak bisa menyakiti orang yang sudah mati. Bisakah mereka melakukannya? Ketika kita tersinggung, mengapa kita tersinggung? Karena aku masih hidup. Jika aku mati, engkau tidak dapat menyakitiku, karena aku tidak ada.